Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya dan beberapa rekan saya akan menjelaskan tentang analisis variance yang akan diajarkan pada week 12 pada mata kuliah Statistika Riset dan Bisnis. Apa itu ANOVA? ANOVA adalah metode statistik yang digunakan dalam riset bisnis untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata dari beberapa kelompok data. ANOVA ini sering digunakan untuk membandingkan rata-rata dari tiga kelompok atau lebih. Jika kita hanya membandingkan dua kelompok, biasanya cukup menggunakan uji T. Tetapi jika kelompok lebih dari dua, maka uji T tidak efektif karena meningkatkan resiko kesalahan pengambilan keputusan. Nah, tujuan utama dari penggunaan ANOVA ini adalah untuk menentukan apakah ada perbedaan rata-rata yang signifikan antar kelompok. Dan prinsip dari ANOVA ini didasarkan pada pembagian variasi total data menjadi dua bagian, yaitu variasi yang disebabkan oleh perbedaan antar kelompok dan variasi yang terjadi di dalam kelompok itu sendiri. Jika variasi antar kelompok jauh lebih besar dibandingkan variasi dalam kelompok, maka kemungkinan besar ada perbedaan rata-rata yang signifikan. Nah, kita masuk ke jenis-jenis yang berada di ANOVA. ANOVA ini dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama ada one way ANOVA. Jenis ini digunakan ketika penelitian hanya melibatkan satu faktor atau satu variabel bebas. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah rata-rata dari beberapa kelompok ini digambarkan secara signifikan berdasarkan satu perlakuan tertentu. Yang kedua, ada two-way ANOVA. Metode ini digunakan apabila penelitian memiliki dua faktor yang diujikan secara bersamaan. Selain menguji seluruh pengaruh masing-masing faktor, two-way ANOVA juga dapat mengetahui apakah terdapat interaksi antara kedua faktor tersebut. Dan yang terakhir adalah repeated measures ANOVA. Jenis ini digunakan ketika pengukuran dilakukan berulang pada subjek yang sama. Karena pengukuran dilakukan pada subjek yang sama, maka hubungan antar pengukuran juga diperhitungkan dalam analisis. Di sini kita masuk ke asumsi-asumsi yang ada di ANOVA. Di sini asumsi ini dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada asumsi independen. Artinya, data antar kelompok harus saling bebas dan tidak saling mempengaruhi. Setiap respons atau pengamatan harus berdiri sendiri sehingga hasil dari satu kelompok tidak mempengaruhi kelompok lainnya. Yang kedua, ada asumsi normalitas. Data pada setiap kelompok harus mengikuti distribusi normal. ANOVA menggunakan distribusi F sebagai dasar pengujian sehingga populasi yang dianalisis itu diasumsikan berdasarkan normal. Jika data tidak mendekati distribusi normal, maka hasil pengujian yang terjadi dapat menjadi kurang akurat. Dan yang terakhir ada asumsi homogenitas varians. Artinya, varians atau keragaman data pada setiap kelompok harus relatif sama. Populasi dalam ANOVA diasumsikan memiliki standar defisiasi yang sama agar perbandingan antar kelompok menjadi valid. Jika varians antar kelompok terlalu berbeda, maka hasil ANOVA bisa memberikan kesimpulan yang menyesatkan. Kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu ada hipotesis one way ANOVA, atau metode yang pertama itu adalah one way ANOVA. Pada one way ANOVA, hipotesis yang digunakan terdiri dari hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol atau H0 menyatakan bahwa semua rata-rata kelompok adalah sama. Bentuk hipotesisnya adalah H0 sama dengan nu1, sama dengan nu2, sama dengan nu3, sama dengan titik-titik-titik, sama dengan nu k. Artinya, tidak terdapat perbedaan rata-rata antar kelompok yang diuji. Yang kedua, hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa setidaknya terdapat satu rata-rata kelompok yang berbeda. Artinya, tidak ada perbedaan signifikan antar kelompok dalam penelitian tersebut. Dan yang terakhir, pengujian hipotesis dilakukan menggunakan statistik F, yaitu perbandingan antara variasi antar kelompok dengan variasi di dalam kelompok. Jika nilai F dihitung lebih besar daripada F tabel, atau nilai p-value lebih kecil daripada tingkat signifikasi yang digunakan, maka hipotesis nol ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antar kelompok. Yang kedua ada hipotesis two-way ANOVA. Pada two-way ANOVA, hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari dua faktor terhadap satu variabel independen. Selain itu, two-way ANOVA juga digunakan untuk mengetahui apakah terdapat interaksi antara kedua faktor tersebut. Hipotesis faktor pertama atau H0
menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata pada faktor pertama. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata pada faktor pertama. Hipotesis faktor kedua atau H0 menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata pada faktor kedua. Sedangkan hipotesis alternatif H1 menyatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata pada faktor kedua. Hipotesis interaksi digunakan untuk mengetahui apakah kedua faktor saling mempengaruhi terhadap hasil penelitian. Pengujian hipotesis digunakan menggunakan statistik uji F. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel atau nilai signifikasi lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kafka Aliandi. Nah, selanjutnya ada statistik uji ANOVA dan the F distribution. Pada ANOVA, pengujian dilakukan menggunakan statistik uji F. Statistik uji F digunakan untuk membandingkan variasi antara kelompok dengan variasi di dalam kelompok. Semakin besar nilai F, maka semakin besar kemungkinan kemungkinan terdapat perbedaan rata-rata antar kelompok. Eh, Distribusi F digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam ANOVA. Distribusi F memiliki nilai selalu positif dan berbentuk kurva yang miring ke kanan. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak, yang berarti terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antar kelompok. Sebaliknya, jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima, yang berarti tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Lanjut. Nah, terus tak ada tabel ANOVA. Dalam ANOVA terdapat beberapa komponen penting yang digunakan untuk menghitung nilai statistik uji F, yaitu yang pertama SS total merupakan jumlah keseluruhan variasi data. Kedua, SS between merupakan variasi yang terjadi akibat perbedaan antar kelompok. Yang terakhir, SS within merupakan variasi yang terjadi dalam masing-masing kelompok atau error. Hubungan ketiga komponen tersebut dapat dituliskan sebagai SS total sama dengan SS between plus SS within. Selain itu terdapat juga DF, degree of freedom atau derajat bebas. Yang kedua MS, mean square. Yang terakhir ada F sebagai statistik uji ANOVA. Nah, komponen-komponen tersebut disusun dalam tabel ANOVA untuk membantu proses analisis data. Nah, di sini ada contoh kasus. Peneliti ingin mengetahui rata-rata penjualan berbeda antar tiga wilayah, A, B, dan C. Data penjualan dari masing-masing wilayah dikumpulkan dan dianalisis menggunakan one way ANOVA. Alfanya sama dengan 0,05. Data penjualan dalam juta rupiah, wilayah A-nya itu ada 70, 75, 72. Wilayah B 80, 85, 78. Wilayah C 90, 88, dan 92. Rata-rata masing-masing wilayah sama dengan X bar A sama dengan 72,3, X bar B 81, X bar C 90. Hipotesis. Yang H0 sama dengan mu A sama dengan mu B sama dengan mu C. Artinya rata-rata penjualan ketiga wilayah sama, tidak ada perbedaan signifikan. H1, minimal satu wilayah rata-rata penjualannya berbeda. Alpha 0,05, habis itu langkah menghitungnya tuh grand mean sama dengan 70 plus 75 plus 72 plus 80 plus 85 plus 78 plus 90 plus 88 plus 92. Habis itu dibagi 9 sama dengan 730 dibagi 9 sama dengan 81,1. Baiklah, untuk selanjutnya adalah angka menghitungnya. Untuk sum of squares between atau variasi antar kelas itu sama dengan n dikali dalam kurung ada x bar A dikurang x bar pangkat 2 terus ditambah dalam kurung x bar B kurang x bar pangkat 2 terus plus x bar dalam kurung x bar C kurang x bar pangkat 2 sama dengan n-nya itu sama dengan 3 dikali X bar A-nya adalah 72,3 dikurang
atau 72 dikali 3 kurang 81 dikali 1 dalam kurung akar 2 terus plus 81 kurang 81 kali 1 akar 2 plus dalam kurung 90 kurang 81 kali 1 akar 2 sama dengan 3 kali dalam kurung 77 kali 44 plus 0,01 plus 79,21 terus sama dengan 3 kali 156,66 sama dengan 469,98. Oke, untuk sum of squares within atau variasi dalam tiap kelas, kelas A itu sama dengan dalam kurung 70 kurang 72,3 akar 2 pangkat 2 plus 75 kurang 72 kali 3 pangkat 2 plus dalam kurung 72 kurang 72,3 pangkat 2 sama dengan 5,29 plus 77,29 plus 0,09 sama dengan 12,67. Untuk kelas B-nya dalam kurung 80 kurang 81 pangkat 2 plus 8 dalam kurung 85 kurang 81 pangkat 2 plus dalam kurung 78 kurang 81 pangkat 2 sama dengan 1 plus 16 plus 9 sama dengan 26. Untuk kelas C-nya dalam kurung 90 kurang 90 pangkat 2 plus 88 kurang 90 pangkat 2 plus 92 kurang 90 pangkat 2 itu sama dengan 0 plus 4 dapatlah 8. Oke, untuk SS within-nya itu sama dengan 12,67 plus 26 plus 8 sama dengan 46,67. Oke, ini tabel ANOVA-nya yang di bawah. Itu sumber sum of squares-nya 469,98. Untuk degree of freedom-nya itu K kurang 1 sama dengan 2. Untuk MS-nya atau mean of squares itu 234,99. F hitungnya 30,3. Untuk yang within SS-nya 46,67. Untuk DF N kurang K sama dengan 6. Untuk MS 7,78. F hitungnya nil. Dan totalnya SS-nya ada 516,65 dan DF-nya 8. K sama dengan kelompok atau contohnya seperti wilayah A, B, C, K sama dengan 3. Dan N itu total semua data. Oke, dapat disimpulkan MS between sama dengan 469,98 bagi 2 sama dengan 234,99. MS within itu sama dengan 46,67 bagi 6 sama dengan 7,78. Untuk F hitung sama dengan 234,99 dibagi 7,78 sama dengan 30,3. Untuk sum of squares total sama dengan 469,98 plus 46,67 sama dengan 516,65. Untuk DF total sama dengan 2 plus 6 sama dengan 8. Oke, next. Oke, untuk mencari DF table. F-nya ini 2 sama 6 dengan alfa sama dengan 0,05. Berarti bisa disimpulkan dalam tabelnya ada di angka 5,14. Oke, keputusan F hitung 30,3 lebih dari 5,14. Itu artinya menolak H0. Artinya ada perbedaan rata-rata penjualan yang signifikan antar ketiga wilayah. Karena terdapat perbedaan yang signifikan, maka dilanjutkan dengan uji post hoc untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda. Uji post hoc to K HSD. HSD sama dengan Q kali akar dalam kurung MS within bagi K sama dalam kurung sama dengan 4,34 dikali akar dalam kurung 7,78 bagi 3 sama dengan 4,34 kali 1,61 sama dengan 6,99. Oke, ini pasangannya ada A versus B. Itu selisihnya 72,3 kurang 81 sama dengan 8,7. Untuk versus HSD-nya berarti lebih dari 6,99. Hasil 234,99. Oke, untuk pasangan A versus C, ini selisihnya 72,3 kurang 90 sama dengan 17,7. Versus HSD juga lebih dari 6,99, hasilnya 7,78. Untuk B versus C,
81 kurang 90,99 versus ASD lebih dari 6,99, 6,99, hasilnya nihil. Mencari Q di table, K sama dengan jumlah kelompok, DF within sama dengan 6, alpha sama dengan 0,05. Berarti bisa didapat dalam tabelnya ada 4,34. Oke, next. Interpretasi hasil, p-value kurang dari 0,05. Itu artinya tolak H0. Ada perbedaan rata-rata penjualan F hitung sama dengan 30,3 lebih dari F. Table sama dengan 5,14. Artinya p-value kurang dari 0,05. Sehingga sehingga H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan ketiga wilayah A, B, dan C berbeda secara signifikan. Karena signifikan, dilanjutkan uji post hoc 2K. Hasil uji 2K menunjukkan bahwa selisih rata-rata setiap pasang wilayah lebih besar dari HSD sama dengan 6,99, sehingga wilayah A dan B berbeda signifikan, wilayah A dan C berbeda signifikan, wilayah B dan C berbeda signifikan. Kesimpulan studi kasus, ketiga wilayah semuanya berbeda satu sama lain. Wilayah C memiliki rata-rata penjualan tertinggi atau sama dengan 90, diikuti wilayah B 81, dan wilayah A paling rendah 72,3. Oke, next. Oke, kesimpulannya, dapat ditarik kesimpulan bahwa ANOVA Analysis of Variance adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari tiga kelompok atau lebih. Tujuan ANOVA adalah mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antar kelompok. Jenis ANOVA yang umum digunakan yaitu ada one-way ANOVA, ada two-way ANOVA, dan repeated measures ANOVA. Sebelum melakukan ANOVA, data harus memenuhi asumsi independen, berdistribusi normal, dan memiliki varians yang homogen. Pengujian dilakukan menggunakan uji F dengan membandingkan nilai F hitung dan F table atau melihat p-value. Jika hasil ANOVA disignifikan, maka dilanjutkan dengan uji post hoc untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda. Pada contoh kasus, hasil menunjukkan bahwa rata-rata penjualan wilayah A, B, dan C semuanya berbeda signifikan, dan wilayah C memiliki penjualan tertinggi. Oke, selanjutnya. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang salah itu dari kami, mohon maaf sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.